Ya, saya nggak setuju lockdown. Karena lockdown tuh emang nggak ada dalam terminologi Indonesia. Yes. Ya, three people yang lagi sekarang di rumah aja, tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jaga makanan, dan juga nikmatin hari-harinya bareng keluarga di rumah gitu. Karena ini adalah salah satu kesempatan bisa kumpul sama keluarga dan bisa kerja dari rumah gitu, yang biasanya harus ke kantor. Bisa banget tuh sekarang kerja sambil tiduran lele. Iya, betul banget. Bisa kerja harus duduk gitu ya. Sekarang bisa sambil tiduran gitu. Bener banget. Dan berarti Bang Faldo juga nih, kita balik lagi sama Bang Faldo di sini, kita masih ngobrol-ngobrol. Ya Bang Faldo, halo, masih bersama kita. Oke. Iya. Bang Faldo berarti sekarang kedengeran nggak? Kedengeran, bersih banget suaranya Bang, mantap. Bang, berarti sekarang Abang menjalani work from home dong Bang? Yes, betul. Betul banget ya, tadi ya seperti yang tadi Bang Faldo. Campaign from home. Nah, campaign for home. Tadi yang udah dibilangin sama Bang Faldo sendiri, sampai HP-nya pun kontaknya udah full gitu. Mungkin separuhnya orang Sumber tuh udah ada di HP-nya. Udah punya nomor handphone Bang Faldo ya. Iya, benar Bang. Kesimpan juga kali di Bang Faldo nomor handphonenya. Nah, gini nih Bang. Nah, aku pengen nanya nih tanggapan Abang. Kan adanya pandemi sekarang yang udah katanya bakalan sampai 3 atau 4 bulan nih kita yang harus di rumah aja. Nah, gimana sih tanggapan Abang tentang aksi yang dilakukan sama pemerintah sekarang ini, Bang? Iya, kalau saya sih melihat memang ini ibarat ujian ya. Ujian yang semua soalnya sama dan semua dunia lagi ujian hal yang sama. Orang yang kalau menghadapi ujian itu, dia pasti bisa menjalaninya dengan baik kalau dia udah latihan. Oke. Setuju. Ya. Udah try out gitu loh. Udah sering mencoba latihan soal gitu loh. Betul. Nah, tapi kalau yang kurang latihan soalnya pasti gagal. Tapi akan menyesuaikan. Nah, jadi memang saya melihat sekarang kondisinya di setiap belahan dunia, di belahan negara, di belahan dunia beberapa negara mengalami hal yang serupa. Beberapa negara yang mungkin bisa dibilang berhasil dalam menangani ini secara baik, itu justru karena negara-negara yang udah pernah try out lewat SARS, lewat MERS, lewat Ebola gitu. Yes. Ya, jadi itu yang mungkin terjadi belakangan, dan saya lihat memang belakangan memang progresnya ya minimal ada gitu kan, ada langkah yang dilakukan, dan memang kita mungkin bisa berdebat ya apakah pemerintah terlambat atau tidak terlambat, tapi yang paling penting karena resikonya tinggi, ya jadi keputusan yang diambil itu tidak mudah, resikonya tinggi karena ini kan nyawa orang. Betul. Dan dalam tanda kutip ya cepat belum tentu reaktif gitu, lambat belum tentu tidak responsif gitu, karena ini beda gamenya. Nah ini yang mungkin belakangan menjadi concern kita. Saya juga memantau sekali hampir setiap hari. Kemarin saya bahas tentang potensi korupsinya, kemarin yang lagi saya bahas ini mungkin saya boleh promo dikit ya di live YouTube saya gitu. Saya bahas terus ini untuk memantau perkembangan ini gitu. Jadi halo? Yes. Tes. Halo. Ya, jadi itu sih yang menurut saya yang terjadi sekarang. Kita nggak tahu nih ini akan berjalan berapa lama. Prediksi pemerintah mungkin sampai Agustus. Nah, tapi prediksi beberapa negara-negara lain bisa lebih lama dari itu, bisa bertahun-tahun. Betul. Jadi ini nggak mudah gitu loh. Setuju. Berarti emang apa namanya tuh namanya prediksi, yang namanya prediksi ini tidak bisa kita mempatenkan gitu kan. Namanya juga prediksi bisa jadi berubah-ubah ya. Bisa prediksi lebih, itu bisa malah kurang. Betul. Tapi bagusnya sih sebenarnya prediksinya itu berkurang ya. Ya amin. Berharapnya ini cepat selesai. Yes. Tapi kalau misalnya kita lihat dari
pasti pemerintah juga sudah mengusahakan yang terbaik ya pastinya untuk warganya sendiri ya. Dilakukan beberapa dengan mencanangkan tetap stay at home dan nggak kemana-mana kayak gitu. Nah, ada juga nih sekarang Kota Jakarta udah mulai melaksanakan yang namanya pembatasan sosial berskala besar gitu ya, Betul. PSBB. Nah, PSBB. itu udah ada berdampak nggak sih Bang menurut Abang di Jakarta? Saya karena nggak keluar rumah ya, jadinya saya nggak tahu tuh traffic atau kemacetan gimana. Tapi memang langit jadi biru. Ya. Memang apa namanya suasana udara jauh lebih sejuk gitu. Terus juga ketika saya ngelihat di saya kalau ngecek kemacetan tuh sekarang saya ngeceknya lewat Google Map juga ya. Itu tuh nggak banyak merahnya gitu loh. Udah mulai agak Ya, berkurang. udah banyak yang warna kuning atau hijau. Ya terus pom bensin sepi gitu kan. Terus pasar ya juga orang juga nggak rame-rame amat. Mall sepi sekali, bahkan ada beberapa yang memilih tutup gitu kan. Terus habis itu apalagi ya, sekolah sepi gitu. Anak saya belajarnya kayak gini, kayak Zoom juga. Masjid juga sepi gitu karena orang beribadah di rumah. Jadi emang Jabodetabek ini memang menurut saya sih sumbernya ya, epicentrumnya. Jadi memang terlepas dari banyaknya perdebatan-perdebatan, orang-orang yang punya kesadaran untuk menahan diri dan jaga jarak itu tetap melakukan itu. Kayak di komplek rumah saya ini semuanya nggak ada yang kerja gitu loh. Jadinya kita punya lebih banyak waktu untuk olahraga pagi itu kan dan bla 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 gitu. Oke. Benar. Jadinya sekarang efeknya malah Lebih bagus di Nggak tahu saya di Padang gimana? Di Padang gimana? Masih rame nggak? di Padang. kalau siang sih aku lihat masih lumayan rame sih Bang, tapi kalau misalnya itu kayak balik pulang itu jam 7 atau jam lewat maghrib deh itu udah sepi banget, udah kayak Iya. berasa pulang jam 11 jam 12 malam. Betul, apalagi kan sekarang Pemkot Padang ya udah menerapkan yang namanya karantina wilayah yang sekarang tuh udah ada jam batas malamnya. Ada gitu. batas malam, Jadi lewat jangan dari lewat- jam 10. udah nggak boleh, udah nggak boleh keluar kalau misalnya kecuali kalau misalnya urgent situation, misalnya kayak beli makan atau enggak pergi berobat itu masih Perbolehkan ya. diperbolehkan. Dan kalau masih ada juga di sini yang ngumpul-ngumpul, sekarang udah banyak banget yang dibubarin sama ininya Satpol PP gitu. Itu sih di Padang sekarang ya terupdate kayak gitu Bang. Udah kalau sepi, dibilang sepi ya nggak sepi Iya, banget, tapi sekarang jam 9 berasa udah jam 12. Jam 12 sekarang 7 itu udah udah benar-benar kayak nggak udah ada. jam 11 banget sih Mo. Bener. Udah kerasa sih sepinya. Jadi orang sekarang udah mulai agak taat, udah mulai Ya. di Padang ini udah mulai kayak istilahnya kalau anak kosan gitu ya, kalau kosan cewek itu benar-benar dan nurut banget sesuai jadwalnya Dengan kalau ibu kos. dengan ibu kos ya gitu. Nah, ini Bang ada pertanyaan masuk nih dari Dari 3 People. Dari 3 People. Dia namanya Viva. Kan kayak nama ini ya, salah satu Kosmetik. merek gitu. Karena bedanya gini. Pengen tahu nih pendapat dari Bang Faldo. Pemerintah mengambil kebijakan apa? Apakah di Jakarta kalau misalnya lockdown gitu, misal lockdown khususnya daerah Jakarta, kira-kira dampak positif dan negatifnya tuh apa? Dan jika dilakukan lockdown, dan langkah yang tepat yang dilakukan sebenarnya menurut Bang Faldo tuh untuk pemerintah yang di Jakarta sendiri tuh apa kata dia gitu? Karena dia sendiri kata dia nggak setuju ya nama lockdown kata dia gitu. Dia pengen tahu pendapat dari Bang Faldo sendiri. Kayaknya panjang sih. Jawabannya panjang. Kalau saya juga nggak setuju lockdown. Oh, sama ya. Kalau Kalau- saya, ya saya nggak setuju lockdown. Karena lockdown tuh emang nggak ada dalam terminologi Indonesia, Yes. dalam peraturan, dalam undang-undang itu tuh nggak ada gitu loh. Jadi ngapain kita mengada-adakan sesuatu yang nggak ada? Gitu. Nah, Benar, jadi benar. sebenarnya untuk jawabannya itu udah pernah saya bahas berkali-kali sih di makanya nonton live gua gitu loh. Jadi ini panjang banget soalnya untuk menjelaskan ini Emo. Yes. Ini bisa sejam sendiri lagi saya menghabiskan waktu. Tapi intinya gini deh. Ya intinya aja. Sekarang Bang. pilihannya tuh kalau seandainya kita menutup aktivitas ekonomi gitu loh. Ini bakal drop.
kan. Nah, tapi kalau seandainya kita membuka, ada potensi pelonjakan kasus, Yes. ya kan. Dan pilihannya kan cuma berputar-putar di situ, gitu. Ini udah kayak ayam sama telur gitu loh. Milih nyawa, milih ekonomi, milih nyawa, milih ekonomi. Yes. Kenapa nggak bisa pilih dua-duanya gitu loh? Kenapa kita nggak berpikir begitu gitu? Nah, jadi memang belakangan saya melihat pemerintah juga udah mengalokasikan dana 405 triliun ya untuk penanganan ini, dan mungkin itu hampir 20% dari APBN. Banyak dana beasiswa tuh di-cut. Jadi ini pengorbanannya banyak ini gitu. Nah, jadinya poin saya sih sekarang langkah sudah diambil. Jakarta sudah menerapkan per mulai hari Jumat gitu ya. Hari Yes. Jumat. PSBB kalau saya nggak salah, ya sudah dipatuhi gitu. Berkumpul di atas 5 orang mungkin akan dibubarkan gitu kan. Nah, tapi tetap menjamin 8 sektor strategis di Jakarta tetap bisa berjalan dan bekerja. Jadi poinnya adalah, kalau saya sih sekarang kita itu patuh aja sudah. Patuh aja, ikutin aja. Ya sambil kalau nggak setuju kritik gitu loh. Yes. Nah, jadi sekarang yang lebih mengerikan menurut saya, kita akan memasuki gelombang PHK. Yes. Dalam 2 bulan lagi akan terjadi PHK besar-besaran. Saya yakin sekali. Nah, ini yang bikin kita jauh lebih ngeri gitu loh. Sekarang aja udah puluhan ribu orang yang udah tercatat di PHK gitu. Apalagi nanti dalam 2 bulan 3 bulan lagi gitu loh. Ini akan sangat bahkan saya bisa bilang berdasarkan kajian-kajian yang kami lakukan, ini bisa jadi lebih parah dibandingkan krisis 98. Yang tugas kita sekarang yang paling simpel nabung. Nabung. Jadi uang disimpan, jangan terlalu banyak spending yang nggak penting gitu kan. Ya kalau mau makan, kalau bisa ya makanlah makan gitu. Tapi please nabung untuk anak-anak muda. Soalnya kita nggak tahu mungkin dalam beberapa bulan ke depan, atau yang mungkin sedang kerja tiba-tiba diputuskan hak kerjanya, kita nggak pernah tahu. Ya, apalagi dengan kondisi dolar yang semakin kuat dan rupiah makin lemah, sehingga makin banyak barang-barang yang harganya makin mahal gitu kan. Nah, jadinya pesan saya sih mungkin ya jangan lupa nabung sih untuk teman-teman yang khususnya muda-mudi ini ya. Dan mungkin ya kita tunggu pemerintah untuk melakukan tindakan nyatanya seperti pemberian bantuan sosial, kartu-kartu prakerja, subsidi ABCD, ya udah gitu, kita tungguin aja. Mudah-mudahan cepat dieksekusi gitu. Relaksasi kredit gitu, mudah-mudahan itu cepat dieksekusi gitu. Nah, sambil dipastikan agar tidak ada korupsi gitu. Betul sekali. Nah, itu tadi buat Viva yang tadi bertanya itu ya, secara garis besarnya sudah dijawab oleh Bang Faldo Maldini sendiri. Semoga terjawab. Dan untuk kalau misalnya pengen tahu lebihnya lagi, mungkin langsung ya nonton live-nya ke IG Bang Faldo Maldini. Live IG sering banget tuh Bang Faldo nge-live IG, terus juga postingannya juga banyak gitu. Betul. Langsung aja follow IG-nya di Udah 23 hari saya live non-stop. Nah, waduh. apa itu emang dijadwalkan Bang, atau misalnya emang ada kayak sampai terus pandemi ini live, atau emang ada jadwalnya sendiri? Ya kalau saya sih memang merencanakan ini akan saya bikin sebanyak-banyaknya, semakin intinya gini, saya ingin bisa bicara dengan siapapun, baik dengan orang yang pro, baik dengan orang yang kontra gitu loh. Karena itu yang harusnya bisa dilakukan oleh politisi. Sebenarnya apa yang saya lakukan dengan live itu harusnya dilakukan oleh anggota dewan. Yes. Dia dengar orang gitu loh. Ya kan? Tapi ya karena nggak ada yang lakuin, ya sudah saya yang lakuin gitu loh. Dalam hal ini gitu loh. Karena maka itu saya bilang tadi gitu. Ini kerja politik ini beda sama kerja mengambil posisi emo gitu. Betul. Jadi kerja politik itu ya nggak semuanya kerja di politik itu mencari jabatan gitu. Nah, ya orang banyak salah sangka gitu loh. Jadi ya saya sebagai politisi, mereka tahu posisi saya bikin live gitu kan. Mereka saya tanya-tanya, mereka tanya saya balik. Kadang-kadang saya berdebat sama dia gitu kan. Ya itu biasa gitu loh. Dan mudah-mudahan itu menjadi edukasi buat publik bahwa ya ginilah demokrasi, ginilah politik yang seharusnya yang kita impikan gitu. betul sekali. Nah, itu setuju sih kalau misalnya
Harus seperti itu ya, dan kita juga harus kritis sebenarnya jadi jadi warga gitu. Kalau misalnya ada kayak gini, kalau misalnya emang rasanya ingin dikritik gitu, mungkin ya udah dikritik sebagai kita warga yang baik gitu kan. Kita juga bisa menyampaikan pendapat Aspirasi sendiri, gitu ya. apresiasi betul. Nah, oke nih Bang, aku pengen nanya nih. Aku mengutip dari kata-katanya Om Deddy Corbuzier yang dia bilang kalau misalnya warga dirumahkan, tapi warga Cina dibiarkan keluar masuk Jakarta. Nah, apa ini tepat dilakukan sama pemerintah, Bang? Kata siapa itu? Om Deddy Corbuzier. Itu kata-kata kapan dia ngomong itu? Di salah satu ini ya, kalau nggak salah. Aku nggak berani komen ya. Maksudnya saya nggak dapat datanya. Tapi yang jelas, memang kalau kita belajar dari ini ya, dari pelajaran negara-negara yang dalam tanda kutip dianggap berhasil menangani COVID, itu adalah negara-negara yang memang bisa memproteksi negaranya, membatasi orang-orang yang datang ke negaranya dengan baik. Gitu. Kayak Vietnam itu dia tolak semuanya. Terus Singapura itu kita nih kalau mau ke Singapura sekarang harus mengajukan surat bebas kesehatan minimal 2 minggu sebelum berangkat. Betul. Jadi hari ini udah nggak mudah nih masuk Singapura gitu, nggak kayak dulu yang tiba-tiba pesan tiket langsung berangkat, paspor cepet selesai gitu, enggak gitu. Nah jadi Amerika mereka menahan flight untuk non-American yang dari Eropa untuk datang ke Amerika. Nah di titik ini menurut saya itu jadi jauh lebih penting gitu. Nah dalam konteks lokal Sumatera Barat berusaha bikin pagar untuk setiap batas-batas pintu masuk, Betul. ya kan? Sehingga orangnya juga harus isolasi. Nah itu, kalau saya jadi gubernur Jakarta, saya kurung ini orang-orang semua biar nggak keluar dari DKI Jakarta. Betul. Karena ini gamenya itu teritorial gitu loh. Nah jadinya memang sekarang saya butuh tahu datanya orang dari China itu yang masuk itu dari mana. Tapi itu memang beresiko sekali. Betul. Karena banyak banget virus ini kan nggak ada di sini diproduksinya. Ini emang impor semua gitu loh. Betul. Nah jadinya memang gamenya justru kayak lebih ke proteksi, betul. Proteksi yang mudah-mudahan bisa menjadi catatan kalau memang masih banyak ya sudah jangan sampai ada lagi gitu. Dan memang harus dikarantina gitu. Setuju. Kalau nggak Bang. dikarantina susah kita bos. Wah, bener banget. Balik Bang. lagi. Nanti kalau Makin misalnya banyak karantina ya. makin banyak lagi. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bang, sekalian penutupan dari Abang. Mungkin sarannya untuk Abang nih bagi warga yang masih mau untuk mudik gitu, memaksakan diri untuk datang ke daerahnya gitu, ada nggak pesan yang pengen disampaikan untuk mereka gitu, untuk bisa nahan diri dulu di Jakarta gitu? Ya kalau saya bilang kalau masih bisa nahan diri ya lebih baik tahan diri. Tapi kalau nggak bisa nahan diri lebih baik jangan lupa isolasi gitu loh. Karena ini ada kutipan yang menarik di salah satu live saya nih, dari sahabat saya sih. Nanti bisa dicari aja di live saya. Nyawa kedua orang tua kita itu sekarang tergantung di tangan kita gitu. Jadi kita lebih berpotensi untuk menyakiti mereka karena kita diasumsikan jauh lebih kuat gitu loh. Nah jangan sampai ketidakWaspadaan kita meremehkan virus ini yang kita lakukan, justru nanti korbannya orang tua kita. Saya ada kawan yang bercerita orang tuanya stroke di kampung, dia pulang, akhirnya orang tuanya meninggal, bukan karena stroke tapi karena COVID. Wah, yang anaknya tidak menunjukkan gejala apa-apa. Nah belakangan di Indonesia belakangan di Sumatera Barat itu udah mulai tuh kelihatan orang menderita COVID tapi tidak punya gejala. Nah jadi jangan lupa nyawa kedua orang tua kita itu ada di tangan kita. Jadi jangan gegabah, ya ikuti aturan deh. Untuk kali ini orang Minang kan pintar-pintar. Betul. Pintar juga ngejawabnya gitu loh. Jadi ya ini buat kita semua sih. Jangan ada penyesalan aja gitu loh. Setuju Bang. Ya. Dan mudah-mudahan
mudah-mudadan ya ini segera selesai ya. Amin. Amin. Wah, benar banget ya People. Semoga nih sama-sama harapan kita ke depan ini COVID-19 ini cepatan selesai dan kita benar-benar bisa berkumpul sama keluarga yang perantau gitu Iya jadinya. banget. Karena tahan dulu sedikit kangen dengan keluarganya Benar, demi untuk orang tua juga ya. Benar, kalau emang rasanya pengen balik, kita menyadari diri untuk isolasi dulu dan untuk karantina diri selama minimal 2 minggu 14 hari. 14 hari. Seminggu, betul, 2 minggu. Bang, gak kerasa TDP kita udah di penghujung nih. Kita udah tadi nanya-nanya sama Bang Valdo Maldini juga udah ngobrolin masalah politik dan juga tentang corona tersebut. Dan tadi Bang Valdo Maldini pun juga udah nge-share masalah pengalamannya dan cerita banyak banget. Banget sih. Nah, gue Teja Sweet pamit undur diri. Ya, gue tuh juga undur pamit diri. Pamit undur diri. Pamit undur diri. Bang Valdo, terima kasih banget makasih, udah nyempetin Bang. waktunya ngobrol sama kita. Saya juga makasih. Untuk ngobrol sama Makasih udah diundang, terima kasih. Terima kasih kembali Sama-sama, sudah terima kasih juga. mau berbincang bersama kita dan ya. udah mau share sama Trade People yang ada di seluruh Indonesia, di Sumbar juga khususnya. Semoga ini cepat berakhir sekali lagi. Nanti kalau saya ke Sumbar, mudah-mudahan saya main ke sana ya. Iya Bang, kita Siap, tungguin kami main ke tunggu, Trade Bang. Bang. Oke, Kita bikin podcast ya. Oke.